Selamat pagi Pak Sudarsono. Selamat pagi Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya pagi Alhamdulillah hari ini? baik, sehat, riang, gembira, apalagi penting Ya, Pak, sehat. Pak Sudarsono, sesuai dengan yang kemarin kita komunikasikan, ya hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Seperti itu ya Pak Sudarsono, nggih. Pak Sudarsono mengampu mata pelajaran apa? Saya mengampu di produktif di teknik konstruksi perumahan, khususnya di kelas 11-12, jadi di fase F ya. Oh, fase Ya. Ya, jadi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Sudarsono, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut itu apa? Di pertemuan ketiga ini nanti kami di kompetensi di pelaksanaan pekerjaan konstruksi perumahan, jadi kami ada melanjutkan job di pekerjaan penulangan footplat. Jadi nanti sesinya kami di tujuan belajarnya untuk anak atau siswa bisa menghitung kebutuhan atau volume pekerjaan fondasi footplat. Jadi dari pekerjaan sebelumnya, dari job yang mereka kerjakan untuk dihitung volumenya nanti diselesaikan di perhitungan analisa anggaran biayanya ya. Jadi di sini tujuannya finalnya sampai ke penyusunan RAB ya? Ya, akhirnya nanti kami di penyusunan RAB di pekerjaan fondasi footplat ya. Oh, gitu. Kemudian dalam pembelajaran nanti itu area pengembangan yang hendak Pak Sudarsono capai itu seperti apa? Kami menyusun di modul ajar, setiap siswa itu kan punya hal-hal yang perlu dikembangkan dari diri mereka sendiri. Jadi ada yang mungkin bagus di pekerjaannya, prakteknya, ada yang bagus atau baik di perhitungan volumenya secara analisanya, dan itu mereka kita kembangkan mereka sesuai bakat, atau istilahnya dari itu bakat maksudnya enggak dalam diri mereka sendiri. Jadi kodrat mereka sendiri itu di tahap apa gitu. Jadi sesuai kompetensi yang ada, tetap tujuannya sama. Jadi kita ke perhitungan volume dan sampai ke analisa anggaran biaya gitu. Jadi yang ingin dicapai salah satunya adalah kemampuan kompetensi, tetapi yang sesuai dengan bakat, minat dan kodrat mereka sebagai siswa. Oke. Kemudian dalam mewujudkan tujuan, kemudian tadi aspek yang ingin dikembangkan, ya, jadi strategi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Bapak Sudarsono seperti apa? Kita di pembelajaran produktif, khususnya kami di teknik konstruksi perumahan dan di produktif kelas 11-12 di fase F ya, kita selalu menyusun kelompok-kelompok pekerjaan, kelompok-kelompok atau grup-grup kelompok pekerjaan sesuai dan itu kita susun secara berputar ya. Jadi setiap satu siswa yang kita tunjuk untuk selain di industri itu, dia sebagai mandor atau di pelaksana, dia bertanggung jawab ke timnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kita bagi dalam beberapa grup yang punya tugas dan sesuai kompetensi masing-masing dan sesuai bakatnya tadi. Kemudian terkait dengan media pembelajarannya sudah disiapkan ya? Ya, media kita di awal pembelajaran kita media umum lah, kita paparan materi di LCD proyektor dengan paparan video-video juga pekerjaan di industri seperti apa. Terus nanti juga praktek kita di bengkel juga sebisa mungkin kita meniru budaya industri konstruksi tentunya. Ya. Jadi rencananya sudah siap, sudah matang ya Pak Sudarsono? Siap, alhamdulillah sesuai modul yang kita susun dan tahapan di fase F yang kita susun di elemen pekerjaan konstruksi dan juga di tujuan pembelajaran atau di ATP tersebut. Oke. Ya. Kalau memang sudah siap, rencananya Pak Sudarsono ingin melaksanakan pembelajarannya kapan ini? Kami sesuai di jadwal blok kami di kelas 11, karena kelas 12 ini diprakarin, kita di hari Rabu untuk
mapel pelaksanaan itu atau elemen pelaksanaan itu di hari Rabu, dan kita kembangkan nanti juga di elemen berikutnya di hari Jumat di pengawasan pekerjaan konstruksi. Oke, berarti nanti saya akan ke tempatnya Pak Darsono karena ini pembelajaran praktek ya, dari workshop pada hari Rabu. Ya, Mulai Rabu. pukul Kita 7 kita mulai pukul 7 sampai jam ke-10, berarti 15 lebih 15 ya. Oke. Jadi Rabu yang akan datang, karena kita kebetulan minggu ini blok produktif ya. Siap Pak Darsono, berarti nanti Siap. kita ketemu kembali di pelaksanaan pembelajaran pada hari Rabu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Darsono. Sampai berjumpa di hari Rabu. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini udah laku, ada yang beli, jadi kita punya Oke, hari ini kita mencoba sebelumnya awal kita dari senang depan saya tunggu yang masuk kita di rumah ya. Jadi harus materi. Udah pulang. Dulu di rumah dulu sama ketemu sekali. Merasakan apa? Sekuat apapun kalau saya ada beberapa bangunan yang enggak sekarang kita diskusi dari rencana yang
Kita gabung. Nemu kok Arman, please. Paham ya? Paham, kita akhiri hari ini. Nanti lanjutkan. Yang terakhir di kasih kabel di sini. Panjang pendeknya sesuai kebijakan. Saya share form evaluasi materi itu dikerjakan ya setelah dibuka. Ini selesai hasil label form ya saya lanjut nanti ya. Apa itu ulang kasih label? Alhamdulillah, selamat pagi Pak Darsono. Selamat pagi, Pak Pak Yoga. Pak Dar, perkenalkan, ini iya. beliau Bapak Yoga selaku pendamping praktik saya, Pak. Ya, Perkenalkan Pak Ika, saya rekannya Pak Ali. Pak. Pak Darsono, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Siap Alhamdulillah. interogasi Pak Ali. Seneng Pak hari ini Pak, kalau kondisinya memang cerah, kemudian juga panjenengan saya lihat juga begitu semangatnya, dengan auranya kepancar dari sini Pak. Aura-aura pemimpin ini sudah mulai terlihat dari sini Pak. Bukan aura kasih ya, Pak. Oke Pak, jadi sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi Pak ya, terkait dengan apa yang akan rencananya Bapak laksanakan di proses pembelajaran. Kemudian kemarin pas Pak, hari Rabu kemarin Pak ya? Ya, hari Rabu pembelajaran di blog. Betul, hari Rabu kemarin saya mendampingi Bapak dalam proses pembelajaran. Jadi cukup menarik sekali Pak ya, kemarin saya ikuti Bapak selama kurang lebih 1 hari kemarin Pak ya? Iya, karena mapel saya full di kakak jurusan kami di pelaksanaan itu kita blok dalam 1 hari, jadi 10 jam Bali. Satu elemen di pelaksanaan pekerjaan konstruksi jam 7 sampai jam 15 lebih 15 kemarin. Ini luar biasa ya. Pak Darsono, terkait dengan kegiatan yang kemarin Bapak lakukan. Ya, Nih, menurut Bapak kalau jenengan refleksi menilai dari proses yang telah dilakukan kemarin, menurut Bapak bagaimana Pak? ya Pak Ali, dari pembelajaran kemarin yang sudah kita rencanakan, kalau boleh saya refleksikan, memang saya belum maksimal di target di pengelolaan kesiapan anak-anak kami dalam menerima pembelajaran saya. Jadi dari rencana pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang di modul saya di berdiferensiasi itu belum maksimal saya terapkan. Mungkin perlu evaluasi dari beberapa aspek nanti dari pembelajaran saya, Pak. Seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan kemarin ada beberapa catatan yang menurut Bapak ya, yang mungkin itu menjadi tantangan seperti itu Pak ya? Ya, di pembelajaran saya kan di blok pelaksanaan itu
saya bagi dalam beberapa job description, jadi job tugas, di mana saya mengadopsi atau mengelola dari bakat anak-anak itu seperti apa. Jadi kalau kita dari satu tujuan pembelajaran kita bisa eh, menerapkan ke mereka itu, ada beberapa metode mungkin dari media yang kita pakai dan juga ke apa, eh, teknik kita menyampaikan materi kita ke mereka itu bisa kita terapkan dalam beberapa hal kali. Nggih. Jadi terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi Pak ya, kira-kira Pak ya, mohon maaf, kira-kira ke depan, ini kan terkait dengan kemarin yang kita lihat saat pra observasi Pak, nggih, terkait dengan pengembangan diri. Nah, kira-kira ke depan yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan proses pembelajaran berikutnya itu seperti apa Pak? Secara pribadi mungkin saya ingin mengembangkan kemampuan saya Pak di dalam mengelola kinerja anak-anak itu di mata saya itu gimana. Jadi mungkin saya perlu evaluasi diri saya, mungkin saya belum bisa mengelola kesiapan anak-anak dalam menerima pembelajaran saya. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu saya pelajari di model-model pembelajaran kedepannya Pak Ali. Jadi sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan, berarti kan ada beberapa catatan yang menurut Bapak itu kan perlu untuk dikembangkan, dilengkapi seperti itu Pak ya. Tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan murid, jadi kesiapan dalam belajar seperti itu Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan diferensiasi, seperti itu Pak ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, tadi disampaikan rentetan kegiatan pengembangnya terkait dengan mungkin schedule-nya, rancangan itu nanti step by step-nya yang akan Bapak laksanakan seperti apa Pak ya, untuk mewujudkan target pengembangan diri yang diinginkan Pak Darsono. Iya, mungkin ini karena di akhir pembelajaran di semester dasar ini Pak Ali ya. Nah, mungkin nanti di awal semester genap, selain saya mengembangkan kemampuan saya di pengelola anak-anak dan juga mengadopsi kemampuan anak-anak itu, mungkin saya juga bisa belajar di semester genap, belajar mengelola anak itu seperti apa, dan mungkin dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti dari semester ini mungkin yang belum tercapai, mungkin saya akan berusaha di semester genap lebih baik lagi Pak. Seperti itu luar biasa. Ini semangatnya Bapak ini, wah kagum saya Pak. Kemudian Pak, kalau kita semisal kita mengambil tolak ukur Pak dari rancangan yang Bapak buat kemarin di pra observasi, kalau kita semisal kita ambil grade Pak, skalanya 0 sampai 10, kira-kira posisinya Bapak ini di mana Pak ya? Takut ini saya. Mungkin baru kalau dari tujuan yang ingin saya capai, mungkin saya baru di angka berapa ya? 85 mungkin Pak. 85. Pak Ali nanti bisa membantu saya di 15 ya ke depan. Oke, berarti tinggal 15 Pak ya. Nggih. 15 ketinggian ya. Kalau 85 ketinggian. Wah, 85 itu udah bagus loh Pak. Tetapi mungkin kan Bapak punya catatan dalam artian target yang pengennya ya 100 kalau bisa kan seperti itu Pak ya. Kalau kita bicara 0 sampai 100, kalau 0 sampai 10 ya 10 mutlak kan seperti itu Pak ya. Kalau bisa kan targetnya seperti itu. Kemudian gitu ya Pak. Nah mungkin Pak rentang waktunya sekarang. Ya, tadi rentang nilainya 8,5 kalau skalanya sampai 10. Kemudian untuk mewujudkan kekurangan yang 15 itu Pak, kira-kira targetnya bisa tercapai dalam waktu berapa bulan Pak ya? Mungkin karena target saya tadi di awal semester genap, mungkin dalam 3-4 bulan berarti ya Pak. 3-4 bulan ke depan. 3-4 bulan mungkin ya, nanti dari dukungan pihak sekolah, mungkin juga dari program-program yang dirancang pemerintah di PMM atau masih ada nanti PMM. Insya Allah masih ada. Dan di pengembangan diri khususnya di teknik pembelajaran saya, mungkin saya bisa belajar mandiri dan juga ke
rekan lain termasuk Pak Ali. Oh, seperti itu Pak. Iya. Siap, siap Pak, siap Pak. Oke, berarti di sini ada keterlibatan selain Pak Darsono nggih. Iya. Siapa saja Pak yang terlibat dalam mungkin untuk memenuhi target yang Bapak sampaikan tadi Pak ya? Untuk mencapai target saya tadi mungkin ya banyak dari kalau kaitan kebijakan mungkin dari pimpinan kita di tempat kita mengajar kan, dan juga rekan kerja di lingkungan belajar kita, dan juga aspek-aspek lain mungkin kesiapan siswa juga, media pembelajaran yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Mungkin itu beberapa aspek yang menjadi tolak ukur nanti Pak. Siap Pak, siap Pak. Oke. Jadi mungkin ini yang terakhir Pak. Iya. Ya, tadi sudah sampaikan betul luar biasanya terkait dengan planning ke depannya, terkait dengan kemarin yang sudah kita observasi Pak. Kemudian komitmen Bapak untuk mewujudkan rancangan pengembangan dari hasil observasi yang kemarin kita lakukan, ini seperti apa Pak ke depannya Pak? Aduh, komitmennya gimana ya? Kita tetap patokannya ke tujuan yang tidak kita capai Pak Ali. Jadi kalau dari tadi ditanyakan Pak Ali kaitan progresnya sampai ke berapa di angka tadi, angka 85. Ya mungkin yang harus saya capai ya tadi banyak hal tadi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin lah mencapai target dari Ya. itu Pak Ali. Luar biasa Pak Darsono. Jadi mulai dari kemarin kita pra observasi, kemudian saat observasi dan hari ini pasca observasi, luar biasa Pak. Jadi ketika saya ngobrol dengan panjenengan kok kayaknya auranya aura semangat pendidik ini harus menggelora Pak. Jadi saya berdoa Pak, semoga kita bersama-sama lah kita kolaborasi Pak. Semoga nanti ke depannya seperti yang tadi Bapak sampaikan ini bisa terwujud. Target 10 Amin. bulat terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Darsono. Nanti kita bisa bersama-sama Pak. Mungkin ke depan nanti kita saling evaluasi Pak ya. Ini nanti rencana kita ketemu lagi kapan Pak? Ya kan meskipun kita di beda lini, beda jurusan, mungkin dari strategi pembelajaran mungkin saya perlu belajar juga ke rekan lain termasuk Pak Ali, dan mungkin kita agendakan nanti kita bisa berkolaborasi Pak Ali. Siapa nanti kita follow up hasil kita ngobrol di pasca observasi ini. Siap. Untuk kita tindak lanjuti lagi di pertemuan berikutnya Pak ya. Jadi Siap. kurang lebih 1 bulan ke depan Pak ya. 1 bulan boleh. Satu Kita bulan, Pak, atur ya? nanti waktunya dan tempatnya. Siapa saya ngikuti jadwal Pak Darsono saja. Tempatnya Kalau saya sih bisa. longgar Pak. Kalau Pak Darsono kan mungkin jadwalnya begitu padat Pak. Oh, harus padat. Oke, siapa? Itu saja Pak Darsono. Oke, semoga sukses ke depannya. Target Siap. pembelajaran yang ingin dicapai Pak Darsono juga segera bisa terwujud. Oke, Terima kasih Pak Ali. Darsono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga menyampaikan pendapat juga. Jadi terkait tadi coachingnya sudah berjalan sangat baik sekali, sudah berhasil menggali masalahnya apa, ada 2 hal tadi yang diperoleh, dan juga sudah menggali rencana apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi. Sudah digali sangat bagus sekali pertanyaannya, sampai tadi dikejar lagi tanggung jawabnya seperti apa, eksekusinya sampai kapan ketemu lagi. Jadi sudah sangat konkret sekali. Oke, jadi sedikit saran aja di awal tadi bisa ditentukan dulu tujuan percakapan itu apa. Karena biasanya kan mungkin kalau setelah habis observasi dipanggil itu kan seperti dihakimi kan. Wah, salah apa ya di sini ya. Jadi kita sampaikan juga bahwa tujuan dipanggil itu adalah untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Terima kasih.